Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kulineran, bagaimana nih kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan Mimin di channel Bukan Rahasia Lagi. Di video kali ini, Mimin bakal bagikan kembali informasi seputar dunia usaha dan kulineran yang berjudul Kesalahan Fatal Pebisnis Kuliner Pemula yang Jarang Disadari. Namun sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bukan Rahasia Lagi, agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel Bukan Rahasia Lagi. Share juga video ini agar bisa memberi manfaat bagi banyak orang yang membutuhkan. Kalau kamu baru mulai bisnis kuliner atau mungkin usahanya sudah jalan tapi kok rasanya capek banget dan hasilnya nggak sebanding, video ini penting buat kamu. Karena banyak pebisnis kuliner itu sebenarnya bukan kalah sama kompetitor, tapi kalah sama kesalahan sendiri. Kesalahan yang kelihatannya sepele, sering dianggap wajar, tapi diam-diam bikin bisnis susah tumbuh, bahkan pelan-pelan mati. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah terlalu fokus di rasa, tapi lupa cara jualannya. Banyak pemilik usaha kuliner bangga banget sama produknya, karena menurut mereka rasanya enak, resepnya otentik, dan orang-orang terdekat juga bilang enak. Tapi masalahnya, rasa itu baru bisa dinilai setelah orang beli. Sebelum beli, calon pelanggan cuma lihat dari tampilan, cerita, dan kesan pertama. Foto makanan asal-asalan, nama menu biasa aja, nggak ada cerita di balik produknya. Akhirnya orang nggak punya alasan kuat buat nyobain. Ingat, rasa itu bikin orang balik lagi, tapi tampilan dan cerita yang bikin orang mau beli pertama kali. Kesalahan kedua adalah ikut-ikutan tren tanpa punya ciri khas. Lagi rame menu ini, ikut. Besok rame menu lain, ganti lagi. Akhirnya bisnis kamu nggak punya identitas. Di mata pelanggan, kamu cuma jadi satu dari sekian banyak pilihan yang mirip. Padahal bisnis kuliner yang bertahan lama itu bukan yang paling murah atau paling viral sesaat, tapi yang paling gampang diingat. Kamu nggak harus beda di semua hal, cukup punya satu hal yang jelas. Bisa dari rasa, cara penyajian, konsep brand, atau pengalaman yang dirasakan pelanggan saat beli produk kamu. Kesalahan ketiga adalah salah nentuin harga. Banyak pebisnis pemula pasang harga berdasarkan rasa takut. Takut kemahalan, takut nggak laku, takut kalah saing. Akhirnya banting harga tanpa hitung matang. Awalnya mungkin rame, tapi lama-lama capek sendiri. Margin tipis bikin kamu nggak punya ruang buat berkembang, nggak bisa naikin kualitas, dan setiap ada kenaikan bahan langsung panik. Harga itu bukan cuma soal biaya bahan, tapi soal value. Kalau value kamu jelas dan komunikasinya tepat, harga lebih tinggi pun tetap ada yang beli. Kesalahan keempat adalah nggak ngerti siapa target pasar kamu. Pengennya jualan ke semua orang, tapi justru itu bikin pesan kamu nggak kena ke siapa-siapa. Anak muda, pekerja kantoran, keluarga, semuanya punya kebutuhan dan cara mikir yang beda. Kalau kamu nggak jelas mau ngomong ke siapa, konten kamu jadi hambar, promosi nggak ngena, dan produk kamu terasa biasa aja. Bisnis yang kuat itu tahu persis siapa yang mau diajak bicara dan menyesuaikan cara komunikasinya. Kesalahan kelima, dan ini sering banget diremehkan, adalah menganggap konten cuma pelengkap. Posting kalau sempat, foto seadanya, video asal upload. Padahal hari ini, konten itu etalase utama bisnis kuliner. Banyak orang belum pernah ke tempat kamu, tapi sudah menilai bisnis kamu dari konten. Kalau kontennya nggak meyakinkan, mereka bahkan nggak sampai ke tahap mencoba. Konten bukan harus ribet, tapi harus konsisten dan punya arah yang jelas. Bisnis kuliner itu bukan cuma soal bisa masak atau punya resep enak, tapi soal strategi. Kalau dari semua yang tadi dibahas kamu ngerasa ini gue banget, itu wajar. Hampir semua pebisnis kuliner pernah ada di fase itu. Yang paling penting adalah sadar lebih cepat dan mulai beresin satu persatu. Karena begitu strategi kamu rapi, produk yang sama bisa kasih hasil yang jauh berbeda. Nah, itu dia informasi dari dunia usaha kulineran yang bisa Mimin sampaikan. Semoga bermanfaat buat sobat kulineran yang membutuhkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan memberi manfaat bagi banyak orang yang membutuhkan. Mimin pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.